Song-song bagaimana ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Betapa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Di saat ku terpasung, kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku kau tambahi mahkota mulia. Bahagia abadi pusaka yang bakal. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari umat GKI Harapan Jaya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena dapat melakukan persekutuan di malam hari ini secara online. Mewakili persekutuan doa wilayah Maranatha yang bertugas pada malam hari ini, kami terus mendoakan agar saudara senantiasa di dalam keadaan yang sehat dan terus bertumbuh di dalam iman. Saudara, seperti yang telah diinformasikan di dalam kebaktian hari Minggu lalu, bahwa di bulan Oktober ini kita bersama memasuki bulan keluarga,
tentu saja dengan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Berikut adalah tayangan kegiatan Bulan Keluarga 2020. Berkaitan dengan bulan keluarga, maka tema-tema persekutuan doa keluarga kita pun akan berbicara tentang keluarga. Dan di malam hari ini, tema kita adalah Love and Trust in Family, dengan bacaan yang diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Melalui tema ini, kita bersama ingin diingatkan secara pribadi dan keluarga agar dapat membangun rasa cinta dan saling percaya di dalam kehidupan keluarga kita. Sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita di malam hari ini, mari saudara, kita bersama mengambil saat teduh pribadi sejenak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan keluarga ada banyak hal dapat terjadi. Suka, duka, tawa, dan tangis silih berganti datang. Namun di dalam keluarga kita juga merasakan rasa aman dan damai. Oleh karena itu, senantiasalah membangun rasa sukacita dan syukur di kehidupan keluarga kita. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Pujimu di
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki cinta dan rasa saling percaya di dalam keluarga sangatlah penting. Ada ketika seseorang merasa dicintai dan dipercaya oleh keluarganya, maka ia akan bertumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih dan percaya diri. Oleh karena itu, sebagai tubuh Kristus, kita perlu berkomitmen membangun keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan cinta dan saling percaya. Sebelum melanjutkan rangkaian persekutuan di malam hari ini, mari kita bersama masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah memimpin kami untuk ada di tengah pekan ini. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Ada suka, tawa, sedih, kecewa, sehat, sakit, dan lain sebagainya. Namun kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Oleh karena itu, ajarilah kami untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri. Tolong pimpinlah keluarga kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hari-hari yang kami jalani dapat dilalui dengan hati yang bijaksana. Melalui pimpinan-Mu kami juga berdoa, kiranya melalui persekutuan yang kami lakukan di tempat kami masing-masing ini, dapat membentuk dan memperbaharui kehidupan pribadi, keluarga, dan jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur, di mana pada malam hari ini sesuai dengan tema kita, pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan Engkaulah kekuatanku.
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita bersama akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam persekutuan doa keluarga pada kesempatan hari ini. Sebelum kita bersama membaca berita firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali melakukan persekutuan doa keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kebersamaan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami secara pribadi maupun keluarga. Ya Allah, sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firman-Mu, pimpinlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan juga boleh melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini, kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam cinta kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh liturgos, bahwa pada kesempatan bulan ini, kita bersama memasuki bulan keluarga. Sehingga tema-tema di dalam seluruh kegiatan kita, selama bulan Oktober ini, bertemakan tentang keluarga. Nah saudara, ini adalah persekutuan doa dengan tema keluarga yang pertama, berkaitan dengan bulan keluarga yang bersama kita jalani. Tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah Love and Trust in Family. Dengan bagian bacaan Alkitab yang diambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang lalu sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang boleh ikut membaca, rindu untuk mendengarkan firman Allah, maupun juga rindu untuk melakukannya di dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita bersama memasuki bulan keluarga. Nah tentu saja bulan keluarga yang kita masuki pada bulan ini dengan situasi dan kondisi yang sangat jauh berbeda dengan bulan-bulan keluarga yang sebelumnya,
di mana kita bisa ngumpul bersama, kita bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Tetapi bulan keluarga pada tahun ini benar-benar memang harus dilakukan di rumah bersama dengan keluarga, berkaitan dengan kondisi saat ini. Nah, saudara, banyak sekali cerita pengalaman keluarga-keluarga yang saat ini banyak menghabiskan waktu di rumah. Pada awal pandemi, saudara, banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa, oh, ini blessing in disguise. Kita bisa ngumpul, kita bisa sama-sama keluarga. Karena biasanya kalau ada kesibukan dan lain sesuatunya yang dilakukan di luar rumah, maka pertemuan-pertemuan anggota keluarga itu jadi jarang. Itu 1, 2, 3 bulan pertama. Tapi lama-lama ya Bapak Saudara, ini bukan blessing in disguise lagi. Tetapi betul-betul berbagai hal bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga kita ya. Saling ketemu, sering berjumpa, dan konflik-konflik, perselisihan itu menjadi sering timbul juga. Nah, ini menjadi baik sekali nih saudara kalau pada kesempatan malam hari ini kita mengangkat tema tentang kehidupan keluarga. Nah saudara, tema kita pada kesempatan malam hari ini sekali lagi ialah love and trust in family. Kita ingin belajar bagaimana memiliki cinta dan juga memiliki rasa percaya di dalam kehidupan keluarga. Dan rasanya memang ini menjadi kunci dasar ya di dalam kehidupan keluarga. Punya cinta tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya. Pertanyaannya saudara, bisa nggak sih di dalam kehidupan keluarga kita itu cintanya itu tidak lagi begitu kuat? Tentu saja bisa ya, ada banyak hal yang bisa terjadi. Ada banyak cerita dan pengalaman keluarga. Dan mungkin ini terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana cinta kita tidak sekuat ketika kita baru bersama membentuk sebuah keluarga. Lalu ketika ada begitu banyak masalah di dalam kehidupan keluarga kita, ini melunturkan cinta di dalam kehidupan anggota keluarganya. Rasa saling percaya juga ini menjadi sesuatu yang penting. Banyak sekali remaja-remaja misalkan yang bercerita bahwa mereka sulit sekali membangun rasa percaya di dalam kehidupan keluarganya. Di mana mereka mau cerita sama orang tua, berbagi tentang pengalaman kehidupan, berbagi hal-hal yang mereka pertanyakan begitu ya. Tetapi mereka sulit untuk bercerita. Nah saudara, saya masih ingat betul ketika waktu saya masih kecil kalau ada pertemuan keluarga, tanpa ada yang mengatur tuh ibu bapak saudara ya, itu terjadi alamiah saja begitu ya. Itu terjadi pengkelompokan. Jadi biasanya ada kelompok orang-orang tua. Nah ini kelompok orang-orang tua ini para orang-orang tua. Jadi ngumpul sendiri di satu tempat kalau ada pertemuan. Lalu ada kelompok orang-orang yang pemuda. Nah mereka ngumpul sendiri, lalu ada kelompok anak-anak. Nah dalam pertemuan keluarga biasanya orang tua sering mengatakan kan, anak kecil nggak usah ikut deh. Ini pembicaraan orang tua. Tetapi rasanya itu menjadi kondisi yang terjadi pada masa dulu sih sebetulnya. Karena pada masa sekarang anak-anak sudah lebih banyak berbicara, berani mengutarakan pendapatnya, berani bertanya. Dan ini adalah kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Nah, saudaraku, pada kesempatan malam hari ini, bagian bacaan firman Tuhan menceritakan tentang sebuah keluarga yang dimiliki oleh Yakub. Yakub ini adalah seseorang yang punya anak-anak yang banyak, ada 12 anak laki-lakinya. Dan ini menandakan dirinya itu adalah keluarga besar. Ya, kalau di Indonesia pada zaman sekarang itu keluarga-keluarga punya anak itu tidak banyak ya. Ya 2, 3, 4. 4 itu sudah orang mengatakan wah sudah banyak begitu ya, 5 dan seterusnya. Tapi kalau pada masa dulu ya masa ibu bapak itu satu keluarga bisa 8 bersaudara, 12 bersaudara, 14 bersaudara, dan itu bukan sesuatu yang aneh. Nah saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan keluarga Yakub. Ada dinamika yang terjadi di dalamnya. Kenapa? Bahwa Yakub menumpahkan rasa sayangnya dengan cara yang berbeda kepada anak-anaknya. Salahkah Yakub? Setiap orang tua yang sudah punya anak pasti mengalami bahwa bisa saja dia memberikan rasa cinta atau rasa perhatian dengan cara yang berbeda satu sama lain. Bukan tingkat sayangnya yang berbeda, tetapi cara menyampaikan rasa sayang dan cintanya itu yang berbeda. Ya ada banyak alasannya, mungkin karena orang tua udah kenal anaknya, lalu kemudian orang tua punya pengalaman tertentu bersama dengan anaknya, sehingga cara mengekspresikan rasa sayangnya ini berbeda. Nah dalam cerita ini dikatakan dalam ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya.
Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dalam ayat yang keempat, bentuk perhatian daripada Yakub kepada Yusuf yang secara spesial ini diberikan ternyata punya dampak tuh. Dikatakan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, jadi ini kelihatan, tidak tersembunyi, bahwa ayahnya ini punya perhatian yang berbeda. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya. Dan menariknya bencinya kepadanya ini bukan kepada Yakub, tapi kepada Yusuf. Dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saya sih membayangkan Yusuf muda ini pasti dia juga bingung ya, apa nih salah saya sehingga dia tidak disapa dengan ramah, dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan kejadian ini bertambah ketika Yusuf kemudian menceritakan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh dirinya sendiri lewat mimpi. Nah ini kan mimpi bukan sesuatu yang bisa kita atur kan Ibu Bapak Saudara. Kita kan nggak bisa ngatur ya, kita mau mimpi apa, kita ingin bermimpi di mana, itu kita nggak bisa mengatur itu. Dan dalam kepolosannya Yusuf kemudian menceritakan. Salah nggak Yusuf? Enggak. Kenapa? Karena dia menceritakan tentang pengalaman pribadi yang dia alami. Dia menceritakan. Dia ceritakan mimpinya itu ketika dia mengatakan bahwa tampak kita sedang ada di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkas miliknya tegak berdiri, datang berkas-berkas saudara-saudaranya itu katanya, lalu menyembah kepada berkasku. Nah ini buat marah saudara-saudaranya ketika Yusuf mengatakan itu. Mimpinya belum berhenti di situ, ada mimpi berikutnya yang kemudian dia mengatakan, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dalam ayat yang ke-10, dia menceritakan lagi katanya, setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Ayahnya sendiri menegur lalu mengatakan, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Yusuf yang muda ini adalah Yusuf yang polos kan saudara ya. Dia menceritakan tentang pengalamannya. Sesuatu yang nggak salah sebetulnya. Dia berbagi dari apa yang dialaminya. Tetapi ruang itu dia nggak dapat di dalam kehidupan keluarga, di mana dia ingin berbagi. Nah saudara, rumah itu adalah menjadi tempat di mana anggota keluarga harusnya bisa berbagi. Dari pengalaman kehidupan yang dia alami, dari pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang menyenangkan, rumah, anggota keluarga, orang tua, saudara, harusnya menjadi tempat di mana kita bisa berbagi itu. Di mana ada rasa saling percaya dan rasa cinta di dalamnya. Nah, saudara, banyak sekali orang yang kemudian mencari rasa aman, mencari tempat untuk berbicara, justru bukan di dalam rumah kan, tetapi justru mencarinya di luar rumah. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan juga bisa demikian. Sungguh bahaya sekali kalau di dalam kehidupan pernikahan pasangan kemudian tidak melakukan percakapan dengan baik di dalam kehidupan keluarganya, malah mencari teman untuk bercakap-cakap di luar pasangannya dan menemukan rasa nyaman. Nah inilah yang menimbulkan bibit-bibit perselingkuhan ya, bisa terjadi seperti itu di dalam kehidupan keluarga. Demikian juga untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa juga punya rasa nyaman untuk berbagi dari pengalaman-pengalaman kehidupannya. Nah nampaknya orang tua juga perlu belajar tentang pengalaman-pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan. Ya, ada orang tua yang responnya mungkin agak berlebihan ya, ketika mendapati bahwa anaknya ini tidak berprestasi di sekolahnya. Lalu anaknya dicerita dan orang tua kemudian marah luar biasa besarnya. Padahal itu kemudian membuat si anak memiliki luka batin dan trauma. Oh kalau saya cerita saya akan dimarahi nih. Kalau begitu lebih baik saya simpan, saya pendam. Dan dia kemudian akan bertumbuh menjadi anak yang menyimpan segala sesuatunya dan tidak terbiasa untuk berbagi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada kesempatan malam hari ini kita belajar untuk menjadi sebuah keluarga di mana keluarga kita itu punya cinta yang begitu kuat. Kita bisa saling berbagi satu sama lain. Kita bisa saling menghormati satu sama lain. Kita bisa saling menghargai satu sama lain. Orang tua bisa belajar mendengarkan apa yang ingin anak sampaikan. Karena sekarang perbedaan generasi begitu kental ya. Nggak bisa lagi seperti dulu bahwa anak itu diam saja, nurut, harus manut. Sekarang tentu kondisinya berbeda. Anak-anak zaman sekarang itu berani menjawab, berani merespon.
Dan kita sebagai orang tua tentu harus bisa menyesuaikan diri. Dan anak-anak juga boleh belajar untuk terus menghormati orang tua di segala bentuk perkembangan zaman pada saat ini. Saudara, kiranya keluarga kita boleh senantiasa memiliki cinta, membangun rasa percaya. Dan kita memiliki cinta, membangun rasa percaya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kita, senantiasa bersukacita dan bertumbuh terus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan di hari ini, kita sudah diingatkan agar di dalam keluarga dapat senantiasa menghidupi rasa cinta dan saling percaya. Kiranya di bulan keluarga ini, terlebih ketika kita banyak melakukan aktivitas di dalam rumah bersama anggota keluarga kita, dapat menjadi momen untuk dapat saling mengasihi satu sama lain. Sebelum masuk di dalam doa keluarga di rumah kita masing-masing, saya ingin mengingatkan beberapa kegiatan seperti lomba foto keluarga dengan detail berikut ini. Lalu juga podcast Family Talk volume pertama di hari Sabtu mendatang pada tanggal 10 Oktober 2020 pada pukul 19 WIB live di YouTube channel GKI Harapan Jaya. Berikut adalah tayangannya. Halo Jemaat GKI Harapan Jaya, apa kabar? Nggak terasa ya, saat ini kita sudah memasuki bulan keluarga loh. Maka dari itu, Youth GKI Harapan Jaya mempersembahkan Family Talk yang dikemas dalam POM, podcast orang muda GKI Harapan Jaya. POM kali ini akan disiarkan langsung di YouTube GKI Harapan Jaya dan akan dilaksanakan setiap Sabtu selama bulan Oktober pukul 7 malam. Jangan sampai terlewatkan ya. See you. Mari kita menutup persekutuan ini dengan menyanyikan Keluarga Hidup Indah.